Halo semua, kembali lagi di channel Kimiaverse. Pada video kali ini, kita akan membahas soal-soal Olimpiade untuk bidang kimia di tingkat kabupaten kota pada tahun 2015. Untuk soalnya terdiri dari 25 pilihan ganda dan 5 esai. Dan untuk video ini, kita akan fokus membahas soal-soal pilihan ganda dari nomor 1 sampai nomor 5. Tanpa berlama-lama lagi, kita mulai dari nomor 1. Di nomor 1 ini, kita disuruh menentukan rumus molekul dari suatu senyawa. Untuk pertanyaannya itu, hasil analisis senyawa berupa gas menunjukkan kandungan persen massa sebanyak 33% untuk unsur Si dan sebanyak 67% untuk unsur F. Pada temperatur 35 derajat Celcius, sebanyak 0,21 liter senyawa tersebut memberikan tekanan 1,70 atm. Jika massa 0,21 liter senyawa tersebut adalah 2,40 gram, maka rumus molekulnya adalah. Soal ini masuk ke dalam bab stoikiometri yang dipelajari di kelas 1 SMA. Untuk mencari rumus molekul, kita perlu mencari rumus empiris terlebih dahulu. Rumus empiris adalah rumus kimia yang menunjukkan perbandingan paling sederhana dari jumlah atom setiap unsur dalam suatu senyawa. Contohnya di sini ada glukosa dengan rumus molekul C6H12O6 memiliki rumus empiris CH2O. CH2O ini didapatkan dengan membagi 6 masing-masing unsur dari glukosa. Nah, perbandingannya ini tuh didapatkan dengan cara membandingkan mol tiap unsur dalam suatu senyawa, masing-masing ada berapa. Yang nantinya jadilah perbandingan untuk menentukan rumus empiris. Setelah mendapatkan rumus empiris, kita harus bandingkan MR rumus empiris dengan MR rumus molekul untuk mendapatkan rumus molekul dari senyawa tersebut. Nah, untuk di soal ini, kita bisa menganggap senyawa ini ada 100 gram. Karena 33%-nya itu unsur Si, maka bisa kita anggap dalam 100 gram, senyawa tersebut ada 33 gram unsur Si, sedangkan 67 gram sisanya merupakan unsur F. Setelah itu, kita tentukan mol dari masing-masing unsur yang selanjutnya akan dibandingkan untuk mendapatkan rumus empiris. Massa Si dibagi dengan ArSi dibandingkan dengan massa F dibagi dengan ArF. Untuk ArSi dan F ini bisa dilihat dari tabel periodik kalau sekiranya kita nggak hafal. Massa Si tadi kita anggap 33 gram dan massa F 67 gram. Hasilnya 1,175 banding 3,526. Selanjutnya, masing-masing dibagi dengan 1,175 sebagai hasil terkecil dan didapatkan perbandingan 1 banding 3. Di mana untuk 1 untuk atom Si dan 3 untuk atom F, sehingga rumus empiris dari senyawa ini adalah SiF3. Setelah itu kita cari MR dari rumus empiris dan didapatkan rumus atau MR dari rumus empiris tersebut yaitu 85,09. Setelah dapat, selanjutnya kita harus membandingkan MR rumus empiris dengan MR rumus molekul untuk mendapatkan rumus molekul yang diminta. MR rumus molekul bisa didapatkan dengan persamaan gas ideal karena di soal diketahui suhu, volume, tekanan, dan massa dari senyawa yang dicari. Untuk suhu harus kita ubah terlebih dahulu ke satuan Kelvin dengan cara ditambah 273 sehingga suhunya menjadi 308 Kelvin. Untuk volume sudah sesuai dalam satuan liter dan tekanan juga sesuai dalam satuan atm. Persamaan gas ideal yaitu PV sama dengan nRT, di mana N merupakan jumlah mol senyawa tersebut, dan setelah dibonifikasi rumus persamaan gas idealnya, didapatkan rumus MR untuk menentukan rumus molekul adalah RT dikali N dibagi tekanan dan volume. Langsung saja kita masukkan angkanya, 0,082 dikali 308 dikali 2,40 dibagi dengan 1,70 dikali dengan 0,21. Karena angkanya kurang bagus, kita bisa langsung menggunakan kalkulator dan didapatkan MR-nya yaitu 169,78. Selanjutnya kita bandingkan MR rumus molekul dengan MR rumus empiris dan didapatkan hasil bahwa MR rumus molekulnya 2 kali dari MR rumus empirisnya. Artinya, rumus molekul senyawa yang ditanyakan 2 kalinya dari rumus empiris. Karena rumus empirisnya SiF3, maka rumus molekulnya adalah Si2F6. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk menjawab soal ini adalah opsi D. Next, kita lanjut ke soal nomor 2. Untuk soalnya, dari persamaan reaksi berikut ini, yang merupakan reaksi oksidasi reduksi adalah, nah, untuk soal ini, merupakan masuk ke materi redoks yang untuk perkenalannya sudah dipelajari di kelas 1 SMA.
tipsnya untuk menjawab soal ini, sebenarnya kita nggak harus menentukan bilox dari semua reaksi atau semua opsi. Karena itu cukup memakan waktu dan sebenarnya soal ini bisa dijawab dengan cepat. Caranya, cari reaksi yang punya unsur atau atom bebas, karena biasanya dalam reaksi yang melibatkan unsur atau atom bebas merupakan reaksi redoks atau reaksi oksidasi reduksi. Contohnya itu bisa oksigen, besi, aluminium, ataupun yang lainnya yang hanya mewakili satu unsur saja. Nah, kalau dari kelima opsi, hanya jawaban A yang punya atom atau unsur bebas, yaitu ada magnesium dan gas hidrogen. Jadi bisa dipastikan jawabannya itu yang A. Nah, untuk pembuktiannya bisa kita buktikan dengan menentukan bilox dari masing-masing opsi. Untuk opsi A, kurang lebih seperti ini biloxnya, di mana ada perubahan bilox dari magnesium yang awalnya 0 menjadi plus 2 atau mengalami oksidasi. Sedangkan untuk hidrogen mengalami penurunan bilox dari plus 1 ke 0 atau mengalami reduksi. Jadi opsi A ini sesuai yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian untuk opsi B kurang lebih seperti ini. Tidak ada perubahan dari setiap bilox di tiap atomnya. Na sama-sama tetap plus 1, hidrogen juga sama-sama plus 1, sedangkan untuk oksigen sama-sama min 2. Next ke opsi C, untuk biloxnya seperti ini. Untuk opsi C juga sama, dari C sama-sama mempunyai bilox plus 4, hidrogen sama-sama memiliki bilox plus 1, sedangkan untuk oksigen sama-sama mempunyai bilox min 2. Kemudian opsi D juga sama, baik pada atom kalsium, oksigen, dan sulfur tidak ada yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Terakhir, untuk opsi E tidak mengalami perubahan bilox di mana atom nitrogen sama-sama memiliki bilox plus 3. Untuk nitrogen ini min 3 ya, min 3, hidrogen sama-sama memiliki bilox plus 1, sedangkan untuk klor sama-sama memiliki bilox min 1. Nah, oleh sebab itu dari opsi B sampai E tidak ada yang mengalami reaksi reduksi dan juga reaksi oksidasi, sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Nah, semoga tipsnya bisa berguna ya, karena kalau kita cari satu-satu lumayan memakan waktu cukup lama, dan dengan menggunakan tips ini, waktu sisanya kita bisa gunakan untuk menjawab soal-soal susah yang lainnya. Next, kita ke soal nomor 3. Konsentrasi dalam satuan molalitas senyawa paradiklorobenzana C6H4Cl2 dalam suatu larutan yang dibuat dengan cara melarutkan 2,65 gram C6H4Cl2 dalam 50 ml benzena dengan densitas 0,879 gram per mili adalah. Nah, untuk soal ini masuk ke materi awal di bab sifat koligatif larutan ya di kelas 3 SMA karena membahas satuan molalitas. Bisa kita tuliskan terlebih dahulu yang diketahui, ada masanya, ada volume, dan juga ada densitas. Untuk MR senyawa, kita bisa lihat di tabel periodik. Nah, biasanya kan di tabel periodik itu angkanya desimal ya. Nah, seharusnya itu yang benar kita harus memasukkan semua angka desimal untuk mendapatkan nilai MR. Tapi untuk mempermudah, kita bulatkan saja ke angka terdekatnya. Kemungkinannya nanti akan ada perubahan sedikit dari jawaban yang kita tuliskan dengan opsi jawabannya. Tapi hal itu tidak masalah karena hal itu juga untuk mempermudah perhitungan kita nantinya. Contohnya di sini seharusnya AR dari karbon di tabel periodik itu 12,01, hidrogen 1,008 dan klor 35,45. Nah, hasil MR itu kan 146,992 dan menghasilkan angka desimal yang cukup banyak. Nah, berbeda ketika kita membulatkan AR terlebih dahulu sehingga kita mendapatkan senyawa MR dari senyawa tadi itu 147. Memang ada perbedaan tapi tidak terlalu signifikan. Lanjut, karena perintahnya mencari molalitas. Nah, molalitas ini dia membutuhkan massa pelarut, maka volume pelarutnya harus kita konversikan terlebih dahulu. Massa pelarut dapat dicari dengan mengalikan volume dengan massa jenis sehingga didapatkan massa pelarutnya yaitu 43,95 gram. Lanjut, untuk rumus molalitas yaitu gram per mr dikali 1000 per P, di mana P adalah massa pelarut yang tadi kita dapatkan. Langsung aja kita masukkan angkanya yaitu 2,65 gram dibagi dengan 147 dikali dengan 1000 dibagi dengan 43,95. Setelah dihitung dengan kalkulator, hasilnya mendekati 0,410 molal. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Lanjut kita ke soal nomor 4. Soalnya adalah titanium 4 oksida secara luas digunakan dalam industri cat sebagai pigmen putih. Senyawa ini larut dalam asam sulfat pekat panas sesuai persamaan reaksi berikut. Nah, pernyataan yang tepat untuk menyatakan jenis reaksi tersebut adalah
Dari opsi-opsi yang ada, ini merupakan gabungan dari beberapa materi, sehingga kita harus paham reaksinya itu reaksi apa. Mari kita bahas satu-satu dari tiap opsi. Opsi A yaitu reaksi asam basa. Opsi ini bisa benar karena TiO2 merupakan senyawa amfoter atau senyawa yang dapat bersifat asam atau basa, dan dalam hal ini TiO2 bertindak sebagai basa, sedangkan H2SO4 bertindak sebagai asam. Untuk sementara ini kita simpan dulu jawabannya, barangkali dari opsi B sampai opsi E ada jawaban yang lebih tepat. Kemudian untuk opsi B ini sebenarnya salah karena pembentukan ion kompleks tidak terjadi pada reaksi ini. Ion pada produk merupakan ion TiO2+, dan itu bukan merupakan ion kompleks karena tidak adanya pembentukan ikatan kovalen koordinasi yang baru pada si atom Ti ini atau pada unsur si Ti ini, sehingga opsi B ini kurang tepat. Selanjutnya kita ke opsi C, yang opsi C juga salah. Di sini di opsi C ini merupakan reaksi dehidrasi ya. Nah, reaksi dehidrasi ini seharusnya melepaskan molekul air. Walaupun di produk ada H2O, tetapi H2O itu bukan dari suatu molekul yang melepaskan gugus H2O, tetapi dari pembentukan antara oksigen dari Ti dengan 2 hidrogen dari asam sulfat, sehingga opsi C masih kurang tepat juga. Kemudian opsi D, yaitu reaksi pertukaran. Ini juga salah karena tidak ada ion yang mengalami pertukaran dalam reaksi tersebut. Terakhir, untuk opsi E juga salah karena tiap-tiap unsur dalam reaksi tersebut tidak ada yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Ti biloxnya sama-sama plus 4, hidrogen sama-sama plus 1, sulfurnya juga sama-sama plus 6, dan oksigennya juga sama-sama min 2. Sehingga opsi yang paling mendekati benar yaitu opsi A. Reaksi asam basa di sini juga sepertinya merupakan reaksi asam basa Lewis, di mana oksigen dari TiO2 bertindak sebagai donor pasangan elektron bebas atau sebagai basa Lewis, sedangkan hidrogen bertindak sebagai penerima pasangan elektron atau asam Lewis. Sehingga jawaban yang paling tepat kemungkinan besar adalah opsi yang A. Kemudian kita ke soal terakhir, yaitu soal nomor 5 untuk video kali ini. Soalnya itu, manakah di antara pernyataan berikut yang benar? Nah, kalau kita dari opsi-opsinya, sepertinya ini terkait dengan materi di kelas 10, yaitu struktur atom dan konfigurasi elektron. Karena ada istilah isotop, ada juga mencari neutron yang sama ya atau isoton, dan ada juga terkait dengan elektron. Untuk soal ini, mau nggak mau kita harus cek satu persatu di tiap opsinya. Nah, sebelum itu, karena proton atau nomor atomnya tidak dituliskan, jika belum hafal, kita bisa lihat tabel periodik dan mendapatkan nomor 8 untuk nomor atom oksigen, 9 untuk atom fluor, 7 untuk nitrogen, 6 untuk karbon, dan 10 untuk atom neon. Kita ke opsi A. Untuk opsi A ini, apakah O dan F mempunyai jumlah neutron yang sama? Jawabannya benar, karena jika kita hitung masing-masing jumlah neutronnya menggunakan persamaan jumlah neutron sama dengan nomor massa dikurang dengan jumlah proton. Untuk nomor massanya itu merupakan nomor atau angka yang ada di atas, sedangkan untuk jumlah proton nilainya sama dengan nomor atom yang tadi sudah kita lihat melalui tabel periodik. Untuk jumlah neutron O yaitu 18 dikurang 8, hasilnya adalah 10. Sementara untuk fluor, 19 dikurang 9, hasilnya juga sama dengan 10. Oleh sebab itu, opsi A ini benar. Selanjutnya kita ke opsi B, yaitu karbon dan nitrogen adalah isotop karena nomor massanya sama. Opsi ini salah ya, memang nomor massanya sama-sama 14 jika dilihat dari nomor yang ada di atas. Tapi definisi dari isotop itu sendiri adalah jumlah proton yang sama, bukan nomor massa yang sama. Oleh sebab itu opsi B ini salah. Nah, untuk jumlah protonnya sendiri kenapa bisa salah? Karena untuk jumlah proton karbon itu 6, sedangkan untuk nitrogen itu 7. Lanjut ke opsi yang C. Apakah ion oksigen memiliki jumlah elektron yang sama dengan neon? Jawabannya iya, karena jika dihitung jumlah elektron neon adalah 10. Hal ini dikarenakan neon merupakan suatu atom, dan suatu atom memiliki jumlah elektron yang sama dengan jumlah proton. Sementara itu, ion oksigen dengan muatan min 2 ini harus dicari terlebih dahulu elektronnya, karena oksigen berbentuk ion dan bukan atom, sehingga jumlah elektron tidak sama dengan jumlah protonnya. Cara mencari jumlah elektron dari ion yaitu dengan mengurangi jumlah proton dengan muatannya. Karena jumlah proton oksigen ada 8, maka 8 ini kita kurangi dengan min 2 sebagai muatannya, sehingga mendapatkan hasil 10. Oleh sebab itu, jawaban C juga benar. Opsi yang paling benar dari soal nomor 5 adalah opsi yang E, yang menyatakan bahwa opsi A dan C juga benar. Nah,
Mungkin sekian untuk video pembahasan kali ini, semoga bermanfaat, dan apabila ada hal yang ingin didiskusikan, bisa kita diskusikan bersama di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk melihat video lainnya terkait pembahasan soal OSK kimia. Sampai jumpa di video selanjutnya.